on air bareng Tiara. Aduh, sore hari ini kalian lagi ngapain nih? Di sini ya di tempat Tiara sekarang lagi mendung. Jadi agak-agak suram gitu ya. Tapi Tiara sih nggak suram ya, karena Tiara mau ngobrol-ngobrol sama K-lovers dan tentunya mau ngobrol dengan bintang tamu yang seru nih. Jadi K-lovers, beberapa waktu belakangan ini tuh kalau Tiara lagi kapan lagi on air, lagi dimanapun di sosial medianya kapan lagi, itu selalu rame di belakangan. Rame apa sih gitu? Rame tentang Cinemark Mencari Bintang. Yap, jadi audisi online yang diadakan oleh Cinemark Mencari Bintang. Ini sebenarnya merupakan kerjasama antara SCTV bekerja sama dengan Cinemark, apalagi dan video ya. Jadi kita menggelar nih audisi online Cinemark Mencari Bintang. Dan sejak diumumkan nih kalau Cinemark Mencari Bintang ini ada gitu, pertanyaan tuh terus hadir. Banyak banget pertanyaan yang masuk di kapan lagi gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk langsung aja nih mengumpulkan pertanyaan kalian dan tanya langsung nih, gimana kalau kita langsung tanya dengan pihak Cinemark-nya gitu. Jadi rasa penasaran K-lovers ya, pertanyaan-pertanyaan K-lovers bisa terjawab langsung. Nah, sore hari ini Tiara akan ngobrol langsung dengan dua orang dari pihak Cinemark ya. Sepertinya mereka sudah hadir. Oh belum nih, belum muncul nih. Oh, oke, atas nama siapa ya kira-kira ya? Yang mana ya? Sepertinya belum muncul ya. By the way, buat teman-teman yang mungkin belum tahu Cinemark Mencari Bintang ini apa sih? Ini merupakan audisi online ya. Tentunya seperti namanya, ini untuk mencari bintang-bintang baru Cinemark. Dan sebenarnya ini udah dibuka sejak tanggal 23 Februari kemarin dan akan ditutup pada tanggal 25 Maret gitu. Untuk pendaftarannya kalian bisa langsung klik di cinemarkmencaribintang.id. Untuk persyaratannya, segala macamnya, tata caranya kalian bisa membaca kalian bisa cari infonya di Instagram cinemark_ph, SCTV ataupun di kapanlagi.com. Dan juga kalau kalian bingung dengan tutorial untuk video audisinya, jangan sedih karena kapan lagi juga udah membantu nih video tutorial bagi kalian yang berminat mengikuti audisi ini. Oke, sebenarnya belum muncul nih ya. Oke, belum muncul. Kita cari dulu nih. Ngomong-ngomong teman-teman, di sini ada yang udah kirim video audisinya belum? Sabar ya. Semoga siapapun yang ikutan bisa sukses ya. Semoga rezeki. Yang penting tunjukkan yang terbaik, kemampuan kalian yang terbaik. Wah. Halo. Halo. Aku copot masker ya? Boleh, coba masuk boleh. Hai K-lovers. Nah, ini dia nih. Ini adalah teman-teman dari Cinemark yang akan menjawab pertanyaan kalian seputar Cinemark Mencari Bintang. Kakak-kakak bisa minta perkenalkan diri dulu dong. Oke, halo. Udah banyak juga ya? Udah banyak banget nih Kak. 1000 lebih ya? Halo, aku apa yang manggil kakak aja ya? Aku Kak Dini dari PR promonya Cinemark. Ya mungkin nanti kita mau coba bantu jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya dari berapa hari lalu ya. Udah 2 mingguan jalan deh gitu. Sama. Halo, saya Faris dari casting Cinemark. Sorry. Oke, ini lagi di kantor apa gimana nih? Masih di kantor. Iya, masih di kantor. Pandemi gini WFO atau WFH? Kakak. Kita kerjaannya karena susah kayaknya ya untuk WFO, jadi kita WFH, jadi kita WFO gitu. Cuman di Cinemark kan selalu rutin antigen, terus juga kita suntik vitamin segala macam. Jadi kita sesama rekan gini berasa cukup safe lah gitu. Aku jangan Faris juga kan. Ya, persiapan nih sebelum ini karena masih live berdua, jadi kita udah tes dulu gitu. Terus gimana nih Kak? Maksudnya cukup ada rasa kayak takut gitu nggak sih Kak kerja di tengah-tengah pandemi gini Kak?
Takut pasti, cuman kan kita tetap harus kerja ya. Nah, dan kebetulan kantor Sinemat itu kan memang sangat Sinemat itu ya kenapa kita cukup senang kerja di sini karena Sinemat itu sangat sangat perhatian sekali untuk masalah kesehatan gitu. Nah, makanya kita juga mau sampaikan ke teman-teman di sini kayak kita di lokasi syuting kan kita rutin selalu ada pengecekan kayak apa biasanya ya sebelum pandemi itu 2 minggu sekali kita biasanya selalu ada kirim tim kesehatan ke lokasi syuting untuk cek tensi, kasih vitamin, terus juga jadi kita perhatikan karena kan kita mikirnya kalau sakit produksi kita akan gitu kan. Terus juga kita rutin juga pokoknya selesai syuting itu jam 12 malam. Ya ampun. Syuting sehat namanya. Terkenal dengan syuting sehat. Oh, itu syuting sehat ya, Kak ya? Iya, jadi kita jam 12 malam itu udah harus break. Kalau lewat dari jam 12 kita masih ada agreement sesama kru dan kantor juga artis-artis mereka oke nggak gitu untuk overtime-nya juga jarang banget kecuali misalnya besoknya mau libur syuting baru kita mungkin ada yang overtime sedikit mungkin 1 jam atau setengah jam gitu. Syuting sehat ya guys. Syuting sehat ya, sebelum pandemi itu udah syuting sehat, jadi ternyata seperti itu ya kehidupan syuting di PH Sinemat. Ngomong-ngomong nih Kak, sejak awal info nih audisi online Sinemat Mencari Bintang dikeluarkan kapan lagi? Waduh, pertanyaan terus heboh banget. Aku tiap live nih Kak, mau siapapun bintang tamunya, pertanyaannya tetap tentang Sinemat Mencari Bintang. Ada pertanyaan colongan ya? Pokoknya sebelum pendaftaran dibuka pun itu udah banyak banget nih. Nah, tapi aku tuh penasaran, jadi sebenarnya Sinemat Mencari Bintang itu sebelumnya udah pernah digelar atau gimana sih, Kak? Oke, mungkin aku lebih jelasin dulu ya, nanti Mas Faris lebih ke masalah teknisnya. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya udah sering banget ngadain kayak audisi gitu kan. Tapi biasanya kita misal dari dulu ada Padangan Cinta yang serial TV kita ada audisi. Tapi itu emang kita per judul ya. Jadi kita lagi film Ketika Cinta Bertasbih kita ada audisinya gitu. Tendangan dari Langit tuh ada artisnya tuh yang sekarang lagi heboh, Giorgino. Nah, yang main di Love Story gitu kan. Kak Dude sama Kak Giovanni itu dari ADC dulu. Terus ada dari terus ada macam-macam banyak deh kita ngadain audisi. Terus gitu ya. Enggak, itu kan nggak jalan. Nah, terus terus juga kita selain itu kan kita juga ada casting yang emang kita adain di kantor. Gitu rutin biasanya seminggu sekitar 3 kali ya 3 kali seminggu kita adain casting di kantor gitu ya. Jadi karena kan kita banyak judul yang lagi kita persiapan gitu. Nah selama pandemi ini kita kan agak kesulitan karena kan ibaratnya kalau harus casting ke sini kan kita mesti cek suhu apa segala macam. Terus orang juga kalau yang dari luar kota mereka agak ribet lah ibaratnya gitu kan. Orang juga masih banyak yang ragu. Nah makanya kita sempat kepikiran sedangkan kita butuh banyak muka baru nih gitu. Karena kan Sinemat juga terkenal juga yang sering mencetak bintang-bintang baru gitu kan. Iya, pokoknya kalau udah main sinetron di Sinemat biasanya followersnya langsung tweet gitu. Langsung banyak endorsan ya. Iya. Nah, jadi kita makanya dalam waktu yang singkat akhirnya kita udah kita adain deh mumpung sebelum puasa gitu kan. Kita adain Sinemat Mencari Bintangnya casting online gitu kan. Jadi apalagi sekarang udah zamannya medsos, kita sih berpikir orang-orang udah pada cukup inilah ya, maksudnya untuk pegang kamera, bikin video apa segala macam foto. Jadi kita bikin ya udah mereka kirim aja deh ke kita nanti yang penting kita udah punya database-nya. Jadi udah semuanya tuh udah dikumpulin nih sama Mas Faris. Oh gitu. Kalau sekalian udah daftar ternyata udah masuk nih ke database. Udah masuk ke database casting Sinemat udah masuk gitu. Tapi gimana nih Kak? Maksudnya sempat ngira kalau responnya bakal seluar biasa ini gitu, membludak banget gitu. Sampai sempat down ya.
sampai sempet down ya websitenya ya. Jadi yang kemarin banyak yang nanya, banyak yang susah mungkin upload video apa segala macam gitu kan. Kita udah bilang, terus terima kasih juga buat Cinemat Lovers yang bantuin jawab di IG-nya Cinemat. Kita sangat tertolong karena pertanyaannya banyak banget kan yang masuk gitu. Kita nggak sempat balas satu-satu, cuman banyak banget teman-teman Cinemat yang emang peduli sama Cinemat yang bantuin jawab gitu kan. Kita sangat berterima kasih sekali gitu. Terus memang sempat karena saking banyaknya orang mungkin yang mau ikutan, jadi sempat agak down, cuman ini udah mulai bisa lagi gitu. Jadi pastiin kamu yang mau daftar sinyalnya yang bagus. Agar lancar ya tuh ya. Iya, jadi uploadnya nggak setengah-setengah biar nggak gagal gitu. Nggak perlu tentang wifi-an di mana gitu ya kak ya. Nah, itu tadi kan kata kakak udah banyak nih kan para peserta yang udah masuk ke database-nya Cinemark gitu. Nah, dari peserta-peserta yang udah masuk itu udah melihat calon bibit-bibit bintang gitu nggak kak? Gimana nih Mas Faris? Mana Mas? Ya tadi diam aja nih kebetulan. Iya. Halo semuanya. Iya. Kalau kita lihat dari hari pertama sampai dengan sekarang kan kita belum sampai 2 minggu ya. Tapi untuk bibit-bibit calon talent yang sudah masuk itu malah melebihi ekspektasi. Bahkan kita sendiri harus hati-hati gitu. Karena saking banyak. Iya. Karena saking banyaknya gitu. Peminatnya kita juga nggak menyangka dalam waktu sekian belum sampai 2 minggu tapi pesertanya sudah banyak gitu ya. Oh, sinyal kamu ya? Aduh, sampai keringetan. Oke, sinyal sana. Apa? Insecure kak. Oke, yuk, udah jelas kok. Mau Boleh. pertanyaan boleh. Yang penting berusaha dulu. Halo Kak. Halo. Halo. Kak, mohon maaf tadi kita terhambat. Halo. Iya. Gimana? Bisa lanjut Kak Faris tadi gimana? Dari peserta-peserta yang udah daftar? Oh iya. Dari peserta yang sudah masuk itu kita melihat ada banyak gitu ya bakat-bakat yang looking yang kira-kira berpotensi untuk kita bisa jadikan bintang gitu. Bahkan yang kita kita sudah programkan misalkan sekian pemain, sekian peserta gitu yang akan terpilih, malah ini lebih dari ekspektasi kita gitu. Jadi ya betul. Jadi kita harus ekstra pilihnya harus lebih ketat lagi dan mohon juga peserta diminta pengertiannya karena banyak juga yang DM ke saya ingin lolos, semuanya pasti ingin lolos gitu kan. Jadi gitu, jadi untuk kriteria yang memenuhi kriteria kita itu lebih dari ekspektasi kita gitu. Nah Kak, ngomong-ngomong Kakak kan berarti juga ikut memilih kan untuk para peserta ini. Sebenarnya fondasi yang seperti apa sih yang harus dimiliki oleh peserta audisi online ini untuk menjadi seorang bintang, Kak? Oh, silakan. Fondasinya. Siapa dulu nih? Jawab. Oke. Bentar. Udah langsung ke sana ya pertanyaannya ya. Langsung iya dong, maksudnya. Soalnya tadi ada yang komen langsung, ini mana kok nggak mulai pertanyaannya dijawab gitu.
Oke, ya. Sebenarnya fondasi awal ya. Sebenarnya kan pasti kita lihat tuh good looking, gitu. Karena kan kita judul aja udah Cinemat Mencari Bintang, bukan Cinemat Mencari Extras, gitu kan. Jadi ini yang benar-benar ibaratnya kita mau cari kayak next-nya, yang ini kan ibaratnya pemain utama ya gitu. Maksudnya tapi kadang-kadang kita juga lihat PD-nya gitu. Jadi looking itu jadi di kamera tuh kelihatannya enak gitu kan, terus berkarakter gitu kan, gitu. Itu kayaknya emang kita nggak bisa pungkiri ya gitu. Jadi kita pasti lihat dari look-nya dulu gitu. Terus kita lihat juga dari mereka setidaknya, ini kan rata-rata casting director kita sama tim casting itu kan kakaknya tuh emang udah terlatih ya. Jadi jeli banget ya Kak. Iya gitu. Lihatlah sinetron Cinemat ya. Jadi selain good looking, terus setidaknya mereka itu udah punya basic acting. Basic acting itu ibaratnya ketika kita lihat, makanya kan kita kasih skrip nih, karena takutnya kalau misal kita nggak kasih skrip kan nanti pada heboh gitu kan. Kok nggak ada skripnya, aku mesti ngapain kayak gitu ya, dia malah ngelantur nanti video actingnya. Makanya kita kasih skrip, kita kasih pilihan, mau apa nih, kamu maunya kira-kira kamu maunya protagonis atau mau antagonis gitu kan. Nah itu, terus juga yang penting juga attitude. Jadi gimana caranya kamu behave, terus juga nggak males baca gitu loh. Tuh ya suka nanya-nanya tapi nggak baca-baca. Nggak baca, padahal ada ya semua ya. Karena kan nanti tugas kalian baca skenario. Kalau mau baca gimana dong? Susah. Benar tuh gitu. Iya, terus attitude itu maksudnya kan termasuk ketika kita gimana kita berinteraksi sama orang, sama lawan pemain, sama kru, kita sopan gitu kan. Terus juga attitude itu lebih kayak misalnya kamu misalnya callingan jam berapa, kamu datangnya kalau bisa early gitu. Disiplin itu kan attitude juga ya gitu. At least misalnya kamu nggak punya itu sekarang, kamu mau untuk belajar. Nah itu yang kita lihat. Maksudnya mungkin kamu sekarang, oh gue nggak cakep ya, maksudnya gue nggak pede, atau enggak gue nggak bisa ngafal skenario. Tapi biasanya kita bisa lihat nih orang nih dia mau belajar nggak gitu. Karena kan itu semua adalah hal-hal yang kita bisa asah ya. Kita bisa sesuatu yang kita bisa pelajari gitu kan. Gitu. Jadi itu ya, looking. Secara good looking pun sebenarnya itu relatif atau gimana sih Kak? Atau harus kayak, oh harus tinggi, putih, yang mancung apa segala macam, atau gimana Kak? Kalau misalnya itu kan sebenarnya good looking itu coba kamu lihat deh, kalau misalnya suka nonton sinetron Cinemat kan variatif ya. Ada yang mungkin yang bule ada turunan. Cuman yang Indonesia juga ada, kayak kita dari itu kan Indonesia banget mukanya, cakep, ada Azob. Coba lagi tuh. Siapa? Maaf ya abis nggak aku sebutin. Tapi maksudnya terus gitu. Terus juga ada mungkin secara wajah mungkin dia biasa, tapi makin kesini mungkin awalnya kita taruh dia di sebagai ekstras. Kalau kamu tahu Dylan Carr, dia kan awalnya juga ekstras di sinetron anak sinetron anak jalanan kalau nggak salah waktu itu ya. Terus kita lihat dia kan antagonis banget gitu kan. Terus kayaknya nih anak bisa nih kalau misalnya kita asah gitu. Sekarang akhirnya dia udah bisa naik gitu kan, jadi pemain utama gitu, atau enggak pendamping utama gitu. Jadi kamu jangan yang penting ada keinginan untuk memperbaiki diri, progres terus ya Kak ya. Iya, jadi dia kayak haus untuk kayak haus ilmu ya, haus acting, terus
mau untuk ningkatin apa namanya potensi dirinya gitu. Terus misalnya apa namanya attitude-nya dibenerin. Terus misalnya look-nya juga mulai malas cuci muka, jadi rajin, bersih gitu. Akhirnya bisa jadi pemain utama loh gitu. Kak, tapi teman-teman dari tim casting pasti sudah melihat dong, bisa melihat dari video perkenalan kayak pembawaan peserta yang pede, yang atraktif tuh pasti udah bisa menonjol gitu ya kayak di antara yang lain pastinya ya. Iya, oh iya, mungkin jawab juga yang misalnya kan banyak yang ribut 1 menit kayaknya nggak cukup gitu. Oh iya, kan. Sebenarnya kita udah hitung ya, Mas Faris, kita sama-sama kita panitia kita udah hitung. Itu sebenarnya 1 menit itu tuh cukup untuk baca skrip keseluruhan 1 halaman itu sama perkenalan. Sebenarnya itu cukup gitu. Cuman kan kita akhirnya bilang ya udah kamu nggak perlu baca semua skripnya. Kamu mungkin baca 1 paragraf aja atau 2 paragraf gitu kan. Yang dari situ dari cara kamu ngomong nama saya ini biasanya kita udah tahu tuh. Oh. Nih orang-orang ahli dari tim casting, ada Mas Faris, ada casting director kita, ada Mas Lutfi, ada Mas Diva gitu kan, yang nggak bisa ikutan di sini. Jadi mata terus ada Mas Willy gitu. Mereka tuh matanya tuh udah ini gitu, udah auto detection gitu. udah terlatih swing. Wah, ini cakep gitu. Wah, ini gitu. Kak Faris, yang menonjol tuh kira-kira seperti apa sih gitu loh, yang dari perkenalan aja udah kayak, wih, ini anak nih keren nih. Itu kayak gimana sih Mas seperti biasanya? Ya sebetulnya kayak saya lihat Mbak Tiara aja gitu, Mbak Tiara diem aja itu udah kelihatan mungkin sedikit. Ya Mbak Tiara diem aja begitu di video gitu, kita bisa lihat ya ada first impressionnya itu apakah oh ini lucu, oh ini galak, oh ini seperti itu ya karakter dalam. Iya. Nah, dari perkenalan mungkin kita nggak terlalu banyak bisa lihat dia karakternya seperti apa, makanya kita kasih monolog, kita kasih skrip untuk dia bisa mengeksplor atau dia tanpa dia sadari pun sebetulnya dia menunjukkan karakternya dia sendiri gitu. Jadi misalkan dia bermain, mungkin perasaan dia cocok di protagonis yang mungkin dia tersiksa, yang nangis gitu. Padahal kita ngelihat ini antagonis, ini nggak bisa protagonis dia. Dia menangis aja kita tahu dia nangis antagonis gitu ya. Nggak bisa nggak bisa dipaksa ya. Setelan mukanya udah setelan antagonis. Nah, Kak, sebenarnya video acting yang seperti apa sih Kak yang benar dan tepat supaya teman-teman yang ikut audisi online ini bisa lolos gitu? Kalau semua bingung ya. Oke. Nah, itu yang kita lihat tuh salah satu penilaian. Gimana sih peserta itu menerjemahkan skrip yang kita kasih, monolog itu ke dalam suatu acting, video gitu. Jadi mereka harus jalan ya Kak ya? Iya, jadi kan kita ibaratnya tanpa kita arahin, kita mau lihat ketika kan soalnya kita kalau casting di kantor Sinemat pun seperti itu. Jadi kita kasih skrip nih. Kita kasih skrip, kita nggak ada ngasih direction apapun. Ya udah, abis itu udah ready, siap, udah yuk kita take gitu kan. Nah itu video casting di tempat kita tuh seperti itu. Jadi kita mau lihat pemahaman dia sejauh apa sih terhadap karakter. Itu kan salah satu penilaian juga. Makanya itu yang aku bilang basic acting gitu. Yes. Jadi mungkin tambahan, jadi mungkin Mbak Tiara, videonya maksudnya videonya dari file video atau kualitas video seperti apa gitu ya? Yang ini bisa dari kualitas, terus bagaimana actingnya yang seperti mungkin apa saya ya Mas? coba ini aja, karena kan kebanyakan itu peserta mengirim videonya, membuat videonya itu menggunakan smartphone ya, handphone, smartphone gitu. Kalau secara apa namanya pengambilan, kita sudah dari monolog itu ada apa namanya memberitahukan misalkan tempatnya di interior atau di eksterior gitu, di luar gitu ya, atau di dalam. Nah, sebetulnya itu apa namanya penggambaran dari penulis. Penulis mungkin menggambarkan situasinya itu di dalam ruangan, tapi bukan berarti harus di dalam ruangan terus karena ruangannya gelap dia paksain gitu, enggak. Ya kita yang diutamakan itu clear, wajahnya terlihat, wajah peserta,
Profil mukanya terlihat ya. Tuh, profil keluar. Jadi kita bisa lihat ekspresinya pada saat nangis. Jangan sampai pada saat dia misalkan nangis, mukanya gelap, nggak kelihatan dia nangis ya. Dia bisa nangis, adegan nangisnya dia begini gitu. Ya. Udah nangis Bombay gitu. Iya, nangisnya dia tutup muka kan kita nggak bisa lihat mukanya Iya, gitu. Gitu. Nah terus juga apa namanya yang kedua suara. Banyak yang mengirim video tapi suaranya kecil atau banyak kendaraan yang lewat. Jadi tertutup sama kendaraan yang lewat, jadi nggak jelas suaranya gitu. Kan sayang juga sih. Nggak bisa didengar ya Kak ya. Biar bisa didengar. Jadi disesuaikan lokasi dan tempat peserta ada lah gitu ya. Jadi nggak kaku sesuai dengan monolog saja, tapi bisa disesuaikan. Bisa gitu. Improvisasi bisa, cuman kalau bisa jangan terlalu. Kadang-kadang improvisasi kalau orang yang nggak biasa kan jadinya malah ngaco kemana-mana gitu. Kalau bisa, kalau misalnya emang kamu bisanya satu paragraf ya udah nggak apa-apa satu paragraf. Ya, nggak apa-apa. Untuk tips juga untuk yang ngirim video ya. Kalau bisa kan banyak yang dari handphone seperti Kak Faris bilang. Kalau bisa jangan dari angle bawah. Gini jangan dia. Iya, jadinya double chin semua gitu. Nggak bisa lihat kan kalau bisa taruh kameranya itu tuh selevel ya. Jadi kameranya tuh selevel sama sama wajah kamu gitu. Terus pada saat kamu acting tuh kalau bisa kamu jangan ngadep begini mulu, kamu agak begini agak begini gitu kan. Jadi kamu ngatur ekspresi kamu gitu. Jadi kita bisa lihat profil, karena kan foto sama video kadang-kadang ada yang beda ya. Nah, jadi kita bisa lihat kita bisa gini, kamu ada begini, kamu ada gini, kamu sambil mikir atau enggak, sambil nunduk. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sisi profil kamu gitu. Terus ngomongnya juga kayak aku nih ngomongnya dari berbagai arah ya Kak ya. Iya, gitu. Karena itu yang jangan kamu misalnya gini, kamu itu salah satu penilaian kita juga. Misalnya kamu ngerasa sisi cakep kamu tuh sisi kiri. Kamu selama acting begini mulu. Kan susah ya. Jadinya kan kalau misalnya kamu ada lawan main gitu kan, bisa kayak aku nih sama Mas Fahri kan kadang-kadang kan kita ada yang mesti kayak gini, kadang-kadang kita ada kan nggak mungkin kita ambil dari sisi kiri terus gitu kan. Nah gitu. Memainkan berbagai arah ya supaya variatif juga dan bisa melihat ini anak dari berbagai Oke. Iya. Oh, juga ada satu lagi tips. Kalau bisa backgroundnya jangan keramaian. Jadi kalau kamu di rumahnya ada yang backgroundnya itu wallpaper macam-macam warna-warni atau enggak karena jadinya kamunya kayak tenggelam sama backgroundnya gitu. Ya. Iya, kayak misalnya kayak Mbak Tiara gini kan oke nih ya, backgroundnya tuh kayak kamu taruh spray kayak kain kayak mau kena kayak gitu kan. jadi mukanya, profil muka sama badannya itu ketika dia ambil video jadinya jelas gitu. Kita nggak yang nontonnya tuh nggak begitu-begitu gitu. Kita fokus sama pesertanya. Iya, kita fokus sama muka, jadi kita nggak sama backgroundnya. Iya, betul. Kan tadi kakak kasih tahu nih udah ya video yang bagus seperti apa. Nah kalau misalnya nih gitu ada teman-teman yang udah ngirim mungkin videonya gelap atau noise gitu suaranya apa segala macam, terus mau mengirim lagi gitu bisa Kak? Atau cuma boleh sekali? Bisa. Oh bisa. Bisa dikirim lagi, bisa tapi dengan kondisi tertentu ya, bukan berarti bisa lalu ngirim sampai lagi. berulang-ulang. Yang ini actingnya di sini ngirim kalau lagi. Kalau itu kita blacklist langsung. Iya, karena ada juga yang seperti itu nggak sedikit juga. Emang yang baik, jadi yang ngirim lagi gitu. Diulang-ulang. Jadi untuk kondisi tertentu kita izinkan lebih dari satu. Kalau bisa udah maksimal 2 gitu ya, dengan email yang berbeda. Data lainnya boleh sama. Jadi kamu dapat nomor registrasi yang berbeda gitu. Oke gitu ya kayak Lovers ya. Tadi soalnya ada yang nanya juga, ya Kak aku tadi udah ngirim gelap nih apa segala macam. Nah kalian bisa kirim kita kasih satu kesempatan lagi kalian untuk kirim video yang menurut kalian perfect gitu. Ya. Dan tambahan ada juga beberapa peserta yang mengirimkan videonya misalkan tidak sesuai kriteria.
dia cuman perkenalan aja atau nggak ada video actingnya atau cuman bumerang doang, itu kita konfirmasi lagi lewat email atau WhatsApp. Jadi itu apa namanya, kita juga cek datanya gitu satu persatu. Emailnya, jadi kalau misal ada yang mungkin kita kan udah cek sebagian besar kita udah cek ya. Mungkin ada beberapa yang videonya nggak sesuai, terus kita perlu kita kasih kesempatan nih kamu untuk perbaiki videonya gitu kan, kita kasih kesempatan. Itu nanti biasanya kita akan kontak melalui email Cinemat yang info.smb@cinemat.com atau dari cinematmencaribintang@gmail.com. Jadi kamu pantengin terus deh tuh email kamu yang kamu daftarin. Cek juga spam atau bulk mailnya. Kali aja kamu salah satu orang yang kita kontak untuk kita kasih kesempatan kamu kirim video lagi deh ke kita. Jadi biar kita bisa, kita kasih kesempatan untuk ngirim video yang lebih oke gitu. Teman-teman ya. Kurang baik apa coba Cinemat ya? Iya dong, informatif sekali sampai mengadakan ini nih kapan lagi on air bareng nih supaya bisa mengeluarkan informasi lebih jelas. Nah teman-teman dicatat tuh semua informasi yang keluar sore hari ini. Kak, masih bicara ngomong soal penampilan dan lain-lain. Ini juga menjadi salah satu concern para peserta online. Bolehkah kalau misalnya pakai hijab terus ikutan Cinemat Mencari Bintang ini? Boleh dong. Oh, boleh ya? Pasti boleh, itu banyak banget tuh yang nanya begitu, banyak juga itu. Iya, kamu mau pakai hijab terus kamu mau coba peran antagonis juga nggak apa-apa. Kan kita bisa lihat karakter kamu cocoknya di mana. Walaupun kamu meraninnya antagonis, cuman kita bisa nih kayaknya kalau protagonis kayaknya lucu nih gitu, kayak gitu. Pokoknya tadi juga aku lihat coba ya, muka oriental, muka bule, muka Indonesia. Pokoknya bikin video daftar gitu. Pokoknya tunjukin yang terbaik dulu lah ya. Nah, tapi ingat usia ya. Usia, oh iya. Oh iya. Ini juga nih, ini tadi banyak banget pertanyaannya. Kalau misalnya, ini kan persyaratannya ya, paling muda untuk kategori remaja 13 tahun. Kalau misalnya nih, baru mau 13 tahun, belum genap 13 tahun tuh, boleh nggak sih daftar? Oh iya dong, kan persyaratan kita dari 13 sampai 23. Cuma, ya, belum genapnya 13 tahun. Jadi kan itu di sistemnya tuh, mungkin banyak yang nanya juga ya. Jadi di sistem kita pendaftaran itu emang udah mentok segitu. Jadi misalnya dari bulan apa, jadi kalau kurang dari 13 atau nggak lebih dari 23 itu kita nggak bisa daftar gitu. Emang di sistemnya yang kita kan kerjasama dengan Kapan Lagi juga kan untuk websitenya itu. Jadi apa namanya? Itu udah ada, jadi kamu nggak bisa bohong gitu. Terus juga oh iya, kita juga mau ingetin buat adik-adik yang umurnya di bawah misalnya 21 tahun ya. Kalau bisa kamu udah izin orang tua. Nah, ini menunjukkan izin orang tuanya gimana nih, Kak? Harus ada nggak perlu nunjukin. Cuma maksudnya siapa tahu nanti ketika kamu terpilih ya, yang kita saring gitu. Kita akan konfirmasi kan, kalau itu kan masih perlu pengawasan orang tua ya, apalagi kalau yang di luar daerah gitu, karena kan kalau misalnya dia kalau nggak izin orang tua kan kitanya repot, karena kan ya misalkan mereka tanpa izin orang tua terus mendaftar sendiri, nanti begitu mereka terpilih, kita konfirmasi, kita perlu izin mereka dan mereka nggak bisa apa namanya orang tuanya nggak ngasih, nggak akan bisa. Susah. Gitu. Lagian kan kalau misalnya nggak dapat izin orang tua jalan agak sulit ya biasanya ya. Izin orang tua kan lancar jalan. Dapat ridho orang tua. Masih dapat ridho orang tua. Betul. Gimana caranya kamu latihan, gimana caranya bisa menjelaskan ke orang tua gitu, tanggung jawab. Jadi saya sekolah nanti bener kok gitu. Jadi banyak kok artis kita yang bisa sukses kok ketika dia syuting, tapi dia juga tetap juara di sekolahnya gitu. Balance ya. Bagus. Nah, Kak, gitu. Kan salah satu syarat pendaftaran itu kan melampirkan KTP atau kalau belum punya kan mungkin kartu siswa. Ini kalau misalnya nggak punya KTP atau kartu siswa gimana nih, Kak? Bisa kartu keluarga salah satunya bisa kartu keluarga atau
nilai raport gitu ada NISM ya atau apa itu bisa dicantumkan juga. Nanti di nomor KTP-nya itu dimasukkan, misalkan nggak ada KTP atau kartu mahasiswa, jadi misalkan NISM titik 2 titik nomornya berapa gitu, itu juga nggak apa-apa. Oke, Atau itu jangan teman-teman. kartu kredit aja ya. Jangan kalau itu. Oh jangan. Aduh, nah itu tadi seputar persyaratan umum ya Kak ya. Tadi juga udah ngomongin video, persyaratan umum. Ini juga ada yang nanya nih soal foto nih Kak. Tadi kan kita baru bahas soal video. Nah kalau foto ini apa harus di dalam ruangan Kak? Atau boleh nih di luar asalkan terang, terlihat jelas gitu? Gimana? Iya, untuk foto balik lagi sama kayak video. Prinsipnya sama karena yang kita lihat kan, yang kita butuhkan kan visual, otomatis pencahayaannya cukup. Terusnya yang kedua nih yang sering banget apa ya, kiriman fotonya tuh kurang pas itu dari pose. Jadi pose menyamping itu bukan seperti ini ya. Dia bukan pose nyamping. Jadi kan posenya nyamping tapi ngelihatnya tetap ke sini. Jangan begini. Gini kan? Iya. Bisa kita Gak praktek. kelihatan mukanya. Gini boleh? Gitu. Oke. Ini kali ya. Nah, Udah, jadi oke, profil, gitu. nah gini ya, jadi Iya. profilnya tuh jelas gitu kayak gini. Iya. Terus kan ada kan udah dicontohin sama Sandrina sama Rebong. Masa suka malas tuh, coba lihat lagi video kita udah bikin berapa hari tuh ya video tutorial, susah loh bikin video tutorial, masa nggak ditonton? Aku aja udah nonton loh Kak. Masih sering ya, kalau bisa dihafalin tuh. Karena kalau untuk cowok mungkin nggak masalah ya, nyamping begitu dia nggak ngelihat ke kamera nggak masalah. Tapi untuk cewek yang rambutnya panjang kayak Mbak Tiara misalkan, Ketutupan. nyamping kesan ketutup ke rambut. Jadi ada juga yang ngirim saya nggak bisa. Nah iya nggak bisa lihat mukanya, jadi lihat rambutnya aja. Terus kalau yang untuk full body gitu Kak, posenya Nah, boleh kalau untuk- kayak bring ala-ala Indonesia's Next Top Model apa gimana Kak? Oh nggak apa-apa, terserah. Yang penting Kreasi masing-masing. ya yang penting jangan terlalu bengkok gitu kan susah kita lihatnya. Maksudnya jangan yang terlalu gerakan kayak Gini gitu banget susah. gitu ya. Iya. Bingung, Terus Kak. jangan karena kan ini bukan untuk foto model ya, beda, bukan untuk modeling gitu. Terus juga ada yang ngirim ke kita fotonya ada belakang kan susah. Aduh, masa gini Kak? Ada. Iya bener ada yang ngirim ke Iya. kita kayak gitu. Untuk full body ini boleh terlihat kaki atau sampai lutut aja nggak apa-apa sih. Tapi lebih baik sih sampai terlihat sampai kaki. Iya. Gitu. Jadi Kita mau lihat profilnya soalnya. Iya, kita lihat ya nempel nggak kita gitu. Enggak, soalnya kadang-kadang gini kan ada juga yang ribut masalah tinggi badan gitu kan. Kita kan nggak masuk, masukin nggak sih? Tinggi. Tinggi. Masuk ya. Jadi gini, ada yang emang kelihatan sebenarnya badannya tuh misalnya tingginya nggak terlalu tinggi gitu kan. Cuman kalau misalnya ketika dilihat proporsi dari seluruh badannya tuh dia kelihatannya tinggi kan, ada yang kayak gitu. Nah itu kan nanti masalah perspektif aja, kita bisa atur. Jadi misalnya yang kamu ngerasa nggak pede, oh gue Karena pendek pendek atau banget, gimana gitu. cuman Enggak. kita bisa karena banyak juga kok artis-artis kita yang nggak tinggi sebenarnya gitu. Tapi kan itu kita bisa atur gitu. Kita bisa Ini main. proporsinya pas ya Kak ya. Iya. Terlihat jelas gitu badannya. Tadi ada Iya. yang Kak, tinggi aku 142 gimana nih? Terjawablah segala pertanyaan. Iya, nanti mungkin kalau tinggi 142 bisa kategori anak-anak juga ya. Tapi Mainnya dari jendela SMP. Tapi jendela SMP juga banyak yang tinggi-tinggi juga ya. 142 usianya berapa? Nah itu kurang tahu ya, nanti bisa dicek di daftar peserta Kak. Nah, kembali kita tadi ngomongin foto, kembali ngomongin video nih Kak. Tadi kan kita bahas soal acting, yang basic acting gitu. Dan harus bisa mengeksplor skrip yang ada di website itu. Nah, cuman skripnya itu berarti nggak boleh dibaca ya Kak ya, harus dihafalin ya Kak ya, waktu Iya dong. perkenalan itu. Harus dihafalin, iya. Sebenarnya bukan dihafalin, kalian mengerti. Gitu kan. Kalian mengerti ibaratnya emosi dari skrip itu seperti apa.
harus dibaca. Jadi karena ketika kamu hafalin cuman nggak ada emosi ketika kalian melafalkannya kan sayang gitu. Jadi kalian mengerti situasinya, oh dia lagi sedih, lagi ditinggal pacar atau nggak apa gitu kan. Oh kira-kira gue kalau ditinggal pacar gimana ya gitu kan. Jadi kamu itu mainin emosi. Jadi ketika kamu walaupun jadi nah seperti aku bilang, kamu baca, kamu mengerti, jadi ketika itu tiba-tiba nanti bisa aja tuh mengalir si dialog itu tanpa kamu harus bener-bener exactly the same sama si skripnya. Nggak harus sama persis. Plek-plekan sama gitu nggak apa-apa. Yang penting nggak lari dari yang situasi yang udah kita create gitu. Improve nggak apa-apa ya Kak, asal tadi seperti Kakak bilang di awal-awal improve-nya nggak bleber juga gitu. Iya. Sesuai konteks skripnya ya. Ya, improve-nya 1 menit ya, jangan 4 menit improve-nya. Nggak bisa upload nanti kalau 4 menit videonya. Ya berarti pinter-pinternya para peserta untuk bisa itu kreasinya masing-masing lah. Perkenalan dan juga actingnya dalam waktu 1 menit. Iya, kreasi masing-masing. Challenge-nya ya Kak ya. Iya, salah satunya ya. Salah satu penilaian. Emang kalau misalnya audisi kayak casting offline itu jadi juga dikasih waktu gitu Kak? Oh iya. Oh gitu. Wow. Menarik ya. Makanya kalau misalnya casting biasanya kamu jangan buru-buru gitu. Jadi kamu terus datang juga kalau misalnya ini kita kasih tips juga ya. Kalau misalnya nanti setelah sinema dari bintang atau nanti dia. Jadi kamu jangan kalau bisa datangnya early. Jadi kamu kan bisa kita kalau datang buru-buru itu kan capek terus nggak konsen kan. Jadi kamu ketika datang, kalau bisa kamu datangnya lebih awal, kamu ada duduk sebentar, kamu nenangin diri, konsentrasi, kamu atur nafas kamu, gitu kan. Setelah itu, kamu baca. Kan kita, kalau misalnya di sini kan casting, kita kasih skrip. Di situ kita kasih waktu kok, gitu kan. Kasih waktu misalnya, nih baca skripnya. Kalau udah, kamu kesini balik lagi ke sini, ke tempat video kita casting ini. Kan dia paling kan kadang-kadang ada yang turun ke bawah atau enggak ada yang keluar gedung gitu kan untuk ngafalin. Ada yang cuman emang duduk aja di area casting gitu kan. Jadi kamu nanti bisa dari situ kamu coba dalami di situ skripnya. Terus nanti kamu terjemahin skripnya itu seperti apa. Itu yang tadi kita bilang gitu. Jadi jangan buru-buru gitu. Santai, relax dan benar-benar kamu ibaratnya kamu gini deh, seolah-olah kamu tuh lagi syuting beneran gitu. Oh gitu teman-teman peserta audisi online ini lebih enak ya Kak, karena hitungannya mereka punya waktu yang cukup banyak untuk memahami skrip yang ada ini ya Kak. Iya, betul. Nah mungkin nanti Mbak Tiara bisa kita ikut suruh casting juga nih ya. Kayaknya pemahamannya udah oke nih. Aduh gimana ya? Iya. Langsung salting dia. Masuk ke KTP. Nah, Kak, untuk pengumuman lolos tahap awal nih, kapan nih teman-teman peserta kira-kira bisa dikasih tahu? Kan itu kita kan pendaftaran sampai tanggal 25 ya. Kamu pantengin terus aja IG-nya Sinemat, kapan lagi sama SCTV. Karena nanti kita akan kasih pengumumannya di situ. Yang pasti setelah tanggal 25. Dan yang pertama kali pertama diumumkan itu dari pihak kita, dari pihak Sinemat akan menghubungi peserta-peserta yang lolos itu. Jadi pertama kali itu, baru setelah itu nanti akan diumumkan di sosmed kita. Oh iya. Begitu. Jadi jangan sampai kita bisa email, kita bisa telepon. Email kan tadi yang udah aku bilang kan, info.smb@sinemat.com atau sinematmencari-bintang@gmail.com. Terus juga kamu keep tuh nomor registrasi kamu tuh kamu keep, jangan kasih ke orang-orang karena takutnya kita kan menghindari penipuan segala macam yang aku Sinemat. Karena yang punya data nomor registrasi itu hanya tim kita, tim Sinemat Mencari Bintang ini. Gitu, makanya kamu keep sendiri. Jadi ketika kita akan kontak kamu, kita tuh kasih tahu kamu nomor registrasi sekian. Kalau kita mau konfirmasi gini kayak gitu. Oh iya, terus juga kan kayaknya kita juga udah umumin juga di IG kita kan, di story gitu kan, mengenai WhatsApp grup ya yang rame gitu kan. Oh iya, rame banget.
Sebenarnya sih dari kita Sinemat, kita tidak ada bikin grup itu gitu kan. Nah jadi ketika kalau misalnya kamu cuman ingin sekedar kayak berbagi informasi atau enggak mungkin ada sesama teman, cari teman terus mereka mau saling sharing tips gitu, itu nggak masalah. Cuman kamu mesti hati-hati, jangan sampai kamu tiba-tiba dimintain biaya, karena seperti kita mengatasnamakan Sinemat terus kamu dimintain biaya atau enggak ada yang menjamin pokoknya lo kalau daftar lewat gue lo pasti lolos deh. Itu jangan percaya sama sekali, itu bohong, Cela, itu penipuan. Karena kita dari Smart ya. Nah, karena kita dari awal sudah bilang, dan selalu di Sinemat dari semenjak kita berdiri, kita casting kita nggak pernah memungut biaya. Gratis ya? Gratis. Yang nanya juga nih, gratis? Tidak dipungut biaya sama sekali, semuanya gratis. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang invite kamu untuk WhatsApp grup atau apa terus minta uang atau nggak minta apa gitu, atau nggak jual jasa atau apa, itu di luar tanggung jawab kita ya. Kayak kitanya harus menjaga diri ya Kak ya, berhati-hati banyak iya, benar. Kak, gitu. kan tadi Kakak bilang nih untuk pendaftaran segala macam gratis. Cuman gimana nih dengan biaya tiket dan akomodasi kalau misalnya teman-teman ada yang lolos nih? Ya, oke. Untuk akomodasi, si peserta itu pasti akan selama kan kita ada karantina kan, kita udah infokan ya. Si peserta itu pasti kita akan tanggung biaya. Misalnya dari luar kota kita tanggung tiketnya gitu kan. Pulang pergi ya, nggak pulang doang. Satu pendamping. Untuk ya, tuh sama tiketnya sama yang di bawah umur. Kita juga ada, kita support untuk tiket pendampingnya. Tapi untuk akomodasi sementara ini kita hanya menanggung si peserta. Jadi kalau misalnya kamu bawa orang tua, tiketnya kita tanggung. Cuma iya satu pendamping ya, nggak bawa satu RT ya. Kalau bawa supporter nggak apa-apa, tapi bayar sendiri. Nah, gitu, lagi pandemi susah lah ya kita bawa supporter kan. Nah jadi cuma untuk akomodasinya itu kita tidak menanggung kalau untuk yang pendamping, tapi transportasinya kita tanggung gitu. Jadi seperti itu. Teman-teman berarti tenang. Nah, Sinemat tidak meminta uang kalian, bahkan membantu biaya tiket dan akomodasi kalian. Nggak ibaratnya bawa badan aja ya Kak ya? Bawa badan, bawa baju juga dong. Ya itu maksudnya. Bawa badan, bawa baju. Bawa baju kamu. Kalau yang ada yang emang konsumsi obat-obatan atau vitamin ya dibawa. Kalau misalnya ada apa kayak gitu-gitu dikasih tahu ke kita gitu kan. Itu untuk yang nanti untuk yang tapi ya pasti detailnya apa, rentetan apa itu nanti yang pasti kita akan infokan kok ke emang finalis ini yang berhasil masuk ke yang kita terpilih lolos, gitu, ya. Yang lolos gitu. Nanti kan juga ada hadiahnya loh. Ya. Bintang, dapat hadiah gitu. Aduh, benar-benar banget ya. Nah, Kak, ini kan juga ada untuk kategori remaja nih. Kalau misalnya lolos dan harus tadi Kakak bilang mengikuti karantina, gimana di sekolahnya? Mereka harus izin atau dari Sinemat membantu memberikan izin atau gimana Kak? Yang masih sekolah ya? Itu kan sebenarnya gini, kalian harus izin, makanya aku bilang mesti izin orang tua gitu. Jadi kalian izin ke sekolah gitu, karena kan kita kan ada karantina itu. Sayang kalau misalnya kalian melewati sesi itu gitu kan, karena akan banyak pembekalan, misalnya pengenalan diri. Sebelum kita mengenali karakter yang kita perankan, kita kan mesti mengenali diri kita sendiri juga gitu, yang mungkin banyak adik-adik ini mereka masih perlu itu, karena masih gamang. Gue nih sebenarnya mau apa sih, gue nih gimana sih, itu kan salah satu kamu dapat itu. Terus kamu juga nanti dapat misalnya gimana sih, kita bilang
lihat ya, artis kita kan make upnya jarang yang medok-medok gimana gitu kan. Yang mereka tuh jadi flawless. Jadi kayak ibaratnya make up cuman yang nggak hilang karakternya gitu. Nggak make up gitu ya Kak ya? Iya, itu beda make up. Itu kan make up apa sih namanya? Ada make up lain lah yang maksudnya yang kamu jadi karakter beda gitu, yang beda banget gitu kan. Ini kan kita maunya kamu tuh maksudnya kamu dandan cuman tetap naturalnya kamu tuh nggak hilang gitu. Seperti itu. Nanti juga kan kita ada kayak pelajaran untuk styling, gimana sih caranya kamu nggak mesti pakai pakaian mahal, cuman gimana caranya tetap kamu kelihatan iya padu padannya keren, rapi gitu kan, nggak mesti mahal. Yang penting kan gimana kamunya juga membawakan si baju atau pakaian itu gitu kan, karena kan nah itu kan juga penting. Banyak deh pokoknya ya. Jadi kalau bisa kamu rayulah itu guru sama orang tuanya. Kan nanti kalau misalnya kamu terkenal, kamu bawa nama sekolah. Betul itu. Sekolah di mana? Ada sekolah di sini ya. Kan bangga. Iya. Mantap ya Kak ya, artis-artisnya Cinemark itu cetar-cetar banget gitu. Ternyata emang dari castingnya panjang prosesnya, terus juga diatur banget looknya gitu ya Kak ya. Iya. Cuman mereka rata-rata kan emang mereka tuh sudah punya karakternya masing-masing ya, pede. Mereka sudah yang penting kan kamu tuh pede, terus kamu udah tahu mengenali diri kamu sendiri gitu kan. Nah, dari situ kita kan nanti baru kita kadang kalau untuk syuting kita stylenya sesuai sama karakter yang diperankan gitu kan. Nanti ketika ada photo session mungkin untuk produk atau apa kan mungkin kamu di luar karakter kamu sendiri mungkin kan bisa juga gitu. Nah, teman-teman K-lovers ya, ini tadi udah dijelasin banget nih sama Kak Dini dan Kak Faris nih ya, semua pertanyaan kalian. Semoga obrolan kita sore hari ini membantu menjawab pertanyaan kalian ya K-lovers ya. Yang Kak Dini, Kak Faris. Semoga ini teman-teman makin bersemangat untuk ikutan audisi online ini ya Kak ya. Iya dong, harus dong. Masih ada waktu sampai 25 Maret. Jadi kamu siapinlah video gitu kan. Jadi sekarang nih yang merasa bahwa kemarin mungkin videonya kurang oke gitu kan, kita kasih kesempatan 1 kali lagi. Kamu bisa mengirim daftar lagi dengan email yang berbeda gitu kan. Terus kalau misalnya masalah gagal upload atau apa kan ada di kamu cek Instastory-nya kapan lagi sama Cinemat sama SCTV juga kita ada kan ada tulisannya tahap-tahap yang kamu perlu cek ketika kamu gagal upload gitu. Jadi penting banyak informasi yang udah diberikan ya Kak ya. Dan baca, karena kalau kalian jadi bintang sinema kerjaan kalian juga membaca skrip. Baca skrip. Tiap hari itu kerjaannya baca skrip. Oke. Tiap hari loh. Kadang-kadang kamu masih misalnya kamu baru terima skrip hari ini, karena kan kita tayang tiap hari kan, kamu baca terus kamu langsung take gitu. On location. Benar-benar gerak. Kamu masih ya itu mentalnya tuh masih siap seperti itu. Kalau misalnya terjadi seperti itu gitu. Ya, ini juga tambahan untuk teman-teman yang ada juga yang beberapa yang saya konfirmasi untuk meminta video ulang, tapi dia malah seperti tidak pede gitu ya. Karena ada beberapa yang tidak pede dengan dirinya sendiri gitu. Tapi kita melihatnya justru malah dia ada potensi. Nah, yang buat kamu istilahnya yang di luar yang masih ragu-ragu atau masih kayaknya nggak mungkin lolos gitu, jangan berpikir seperti itu dulu. Kirimkan dulu pendaftaran kalian, foto dan video, biar kita yang menilai gitu. Karena kalau kamu udah di kontak atau di email, kirim video yang lebih jelas dong. Langsung tuh kerjain, kalau bisa kirim hari itu juga. Jangan sia-siakan kesempatan yang udah kita kasih. Karena nggak semua loh kita. Dari ribuan itu kita konfirmasi itu untuk minta video itu nggak lebih dari 100, dari ribuan. Gitu. Nah, jadi
Pede aja, kirim aja. Pede aja. Karena yang bisa melihat kemampuan kalian peserta tuh kakak-kakak dari Cinemart ini yang emang udah jeli, yang udah berpengalaman bertahun-tahun gitu melakukan casting. Walaupun kamu misalnya ngerasa buluk nih, aduh gue buluk banget gitu kan, cuma hari gini ya gitu kan bisa perawatan muka, maksudnya bukan macam-macam aneh-aneh kan, maksudnya kayak bersihin muka gitu kan, misalnya scrub atau enggak cuci muka atau enggak gimana gitu kan, itu kan sebenarnya suatu hal yang kita bisa latih kebiasaan itu gitu kan, supaya kamu supaya nggak buluk. Jadi pokoknya kamu nggak usah nggak pede, pokoknya ketika kita udah email kamu atau misalnya kita telepon atau kita WhatsApp kalian untuk coba dong kirim video, coba langsung direspon gitu, langsung kirim secepatnya. Oke Kak Dini, Kak Faris, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya sore hari ini nih membantu menjawab pertanyaan teman-teman ya. Semoga setelah menonton live kita sore hari ini mereka makin semangat, langsung buru-buru bikin video yang sesuai Kak Dini dan Kak Faris tadi bilang ya. Semangat ya. Ya pokoknya tadi yang pertanyaan-pertanyaan teknisnya juga, misalnya masalah kayak tadi kan kita udah jawab ya, masalah kayak script apa segala macam, durasi juga itu tadi mungkin kalau bisa 1 menit, cuman lebih dikit nggak apa-apa lah gitu ya, lebih dikit nggak apa-apa. Misalkan sampai 4 menit juga ya Kak ya. Misalkan sudah terlanjur dibuat 3 menit atau 2 menit, nah itu dipotong aja. Dipotong jadi 1 menit aja, 1 menit atau enggak 1,5 menit lah. Jadi misalkan actingnya lagi acting, tapi gimana? Lagi acting dipotong gitu kan, nggak apa-apa. Atau kalau yang belum bikin video, jadi video monolog itu kan ada beberapa paragraf, diambil aja misalkan 2 paragraf gitu, nggak apa-apa. Pokoknya jadi nggak harus semuanya. Dipilih menurut teman-teman yang paling cocok, mereka paling pede di bagian mana yang sudah mewakili monolog secara keseluruhan gitu. Oke Kak, terima kasih ya untuk sore hari ini. Semoga lancar nih ya audisi online. Semoga pada dapat pencerahan ya. Betul, semoga mendapat pencerahan. Ini masih banyak nih pertanyaannya, kayaknya masih datang terus nih. Pertanyaannya soalnya kayak nggak berhenti tuh. Ini kalau misalnya Kak, ini setelah live ini kayaknya makin banyak orang yang mau ikut. Kak Faris siap-siap ya ini. Semakin banyak nih di database-nya. Siap, kita siap. Semangat. Kita siap. Semangat Kak. Screening. Semangat untuk cari bintang ini. Oke Kak, sampai jumpa ya Kak ya. Terima kasih. Oke, thank you ya, Kiara. Sehat-sehat terus ya Kak. Dadah. Amin, sama-sama ya. Kita jaga kondisi ya. Iya tentunya Kak. Kak Faris. Thank you ya. Yo, terima kasih. Dah. Nah, kalau lovers, itu tadi ya, semoga Kapalagi On Air kali ini menjawab pertanyaan kalian seputar Cinemart Mencari Bintang. Tadi dijawab langsung nih sama pihak Cinemart. Ingat ya, katanya Kak Dini dan Kak Faris. Tadi yang penting kalian pede aja. Pede dan bikin video yang cerah, yang terang, yang nunjukin profil kalian. Tadi kita bahkan juga menunjukkan nih posenya yang pas kayak gimana. Dan pokoknya semangat, kalian harus pelajari skripnya. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian ya. Semoga berhasil, semoga rezeki, semoga jalannya menjadi bintang sinema. Oke, kalau lovers, buat kalian yang tadi datang terlambat atau pengen nonton lagi, jangan sedih, kalian bisa nonton lagi ya live kali ini di Instagramnya kapanlagi.com atau di akun YouTube dan videonya kapanlagi.com tentunya. Dan untuk teman-teman semuanya, semoga berhasil ya. Terima kasih yang udah nonton Kapan Lagi On Air sore hari ini. Sehat-sehat terus, Tiara mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di Kapan Lagi On Air selanjutnya. Bye-bye!